Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini gua akan update lagi daftar saham yang akan membagikan dividen di bulan Juli ya guys ya. Nah guys, buat lu yang baru mampir ke channel gua ini, gua jelasin ya guys ya. Gua ini seorang investor jangka panjang yang focusing melakukan investasi pada saham-saham yang rutin membagikan dividen, dan dividennya gua akan investasikan ulang ya guys ya. Itu untuk rencana jangka panjang gua guys. Tapi untuk jangka pendek, gua itu menjalankan yang namanya swing trade ya guys ya. Swing trade, gua itu swing trade-nya metodenya itu focusing ke saham-saham yang akan membagikan dividen ya guys ya. Jadi kita beli sebelum RUPS ya guys ya. Lalu kita jual itu di rentang waktu setelah RUPS sampai dengan cum date ya guys ya. Jadi tidak diambil dividennya tetapi dijual gitu loh guys ya. Ditradingkan gitu guys ya, bukan untuk investasi jangka panjang gitu guys ya. Nah, selain itu guys, jangka pendek gua juga melakukan IPO ya guys ya. Gua suka ikut IPO untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan bigger dalam jangka yang relatif pendek ya guys ya. Nah guys, oke, kali ini kita akan membahas daftar saham yang membagikan dividen di bulan Juli di sektor finance ya guys ya. Nah, buat lo yang kemarin sudah nonton guys, kita di video sebelumnya itu di saham basic industri ya guys ya. Kita itu kemarin pilih CLPI ya guys ya. Lalu di sektor energi guys, kita kemarin itu pilih KKGI guys ya. Nah, kebetulan Bang Omon nggak masuk ke CLPI tapi ke KKGI ya guys ya. Saat ini lagi profit tipis guys, masih belum jalan guys ya, karena ini masih belum jelas dividennya ya guys ya. Sama dia kinerjanya juga jelek banget ya 2025-nya ya guys ya. Nah, kali ini kita bahas sektor finance nih guys ya. Nah, sektor finance ini ada sedikit ya guys ya, ada 5 aja yang membagikan dividen di bulan Juli biasanya ya guys ya. Yang biasanya membagikan dividen bulan Juli itu ada 5 ini. PANS, ASDM, Life Rally, MRI ya, semuanya yieldnya kecil-kecil guys ya, kecuali PANS yang paling berpotensi gede ini PANS ya guys ya. Oke guys, tapi guys kita coba cek kinerjanya dulu guys ya. Si PANS ini kenapa harganya kok rada lambat gitu loh guys ya di menjelang RUPS-nya ya. RUPS-nya itu tanggal 30 Juni guys ya si PANS ini. Nah ini guys ya, dia itu kinerjanya lagi ambrol guys ya. Di 2025 itu Q1-nya minus guys. Di Q4 juga sudah tanda-tanda dia itu sudah mulai loyo itu kelihatan nih guys ya. 16 minus, Q1-nya 18 minus ya. 18 miliar di Q1-nya 16 miliar di 2024-nya. Di 2025 Q1-nya itu minus 18 miliar ya. EPS-nya pun jadi minus ya, 22 jadi 24 guys ya. Ini buruk sekali guys ya. Pendapatannya dia loyo guys ya, ini guys ya, pasti guys ya. Nah, ini pendapatannya hanya 42 M nih guys. Jauh banget nih guys ya dari biasanya 118 M guys ya pendapatannya. Nah, ini yang gue juga belum tahu nih guys ya, kenapa dia pendapatannya loyo sekali gitu guys ya. Apakah dia salah melakukan akuisisi ya guys ya, atau dia salah melakukan ini guys ya, melakukan penghitungan biaya dengan pendapatannya guys ya. Gua ini kurang mengerti ya guys kenapa dia, tapi yang jelas dia pendapatannya turun drastis sih guys ya. Pendapatan turun drastis mungkin dengan biaya yang sama ya. Kita coba cek aja guys ya di keuangannya guys ya. Nah ini guys ya, jadi dia biayanya nggak mau turun guys ya. Di Q3 dia bahkan dia biayanya itu sama dengan Q3 2024. Q3 2024 dia dapat duit itu 149 M. Nah tahun ini Q1 cuma dapat 42 M. Biayanya sama 55 M, ya mampus. Laba langsung drop ya guys ya, 13 M ya kan. Ini masih untung 94 M ya. Ini memang rada-rada ngeri-ngeri sedap ya guys ya untuk PANS ini guys ya. Swingnya ini rada-rada ngeri meskipun dia menjanjikan potensi dividen yang
masih cukup besar gitu loh guys. Karena di 2024-nya itu masih ada laba per lembar itu 157,20 gitu loh guys ya. Jadi ini sebenarnya masih punya potensi untuk menghasilkan keuntungan, tapi harus dengan swing trade guys ya. Jadi pas cum-date harus cabut secepatnya. Bahkan sebelum cum-date kalau harganya sudah oke, mendingan cabut guys ya. Kayak gitu guys ya. Kalau kalian invest di sini pun boleh-boleh aja gitu guys ya. Tapi harusnya kalian nggak masuk di harga sekarang ya. Kalau kalian memang niat invest ya. Invest di Pans ini tidak terlalu rugi guys. Karena memang dia ini guys, gua kasih lihat ya guys ya ke lu guys ya. Dia ini guys, dia ini rutin sekali guys bagi dividen, dan dividennya selalu jumbo-jumbo nih guys ya. Bahkan pernah 420 nih. Pernah stock split nggak ini? Oh, dia pernah stock split tapi 2008. Udah lama banget guys ya, nggak usah kehitung. Ini semua sudah stock split nih ya. 420 ya ini. Jadi ini sambil menunggu ini gitu loh guys ya, menunggu dia ada perubahan ini, ada perbaikan di keuangannya ya, di kinerjanya itu masih ada uang tunggu gitu loh guys ya dari dividen-dividennya ini gitu loh guys ya. Jadi kalau misalnya lu invest di sini pun ya, tapi saran gua ya, kalau lu memang ngincer dividennya, lu mau nunggu kinerjanya ini membaik, lu jangan ambil sekarang gitu loh guys ya. Karena ini banyak orang yang lagi nunggu-nunggu dividen ini, orang-orang berharap gitu loh guys ya. Lu boleh ambil di waktu harganya kemarin gitu loh guys ya, di cerukan-cerukan ini gitu loh guys ya, di 1365 ini oke banget lah kalau lu ambil di sini gitu loh guys ya. Jadi lu sambil nungguin apa kinerjanya nanti membaik gitu guys ya, lu juga dapat uang tunggu, yaitu dividennya yang cukup jumbo-jumbo nih si Pans ini gitu guys ya. Prediksi gua ya, analisa gua dengan laporan keuangannya yang seperti ampas ini di Q1, tentunya ini sesudah cum-date ya, sesudah dividen di Juli ini, tentunya Pans ini akan ambrol-ambrolnya ya guys ya. Nah itu nggak apa-apa, lu serok lah guys ya, kalau memang lu niat mau dividen di sini, mau dividen investing di sini gitu guys ya. Kalau lu mau ambil sekarang, ini adalah waktunya untuk swing trade. Kita coba cek ya fundamental chartnya dulu guys ya. Cek dulu ini sebenarnya mahal atau murah. Oke, kita cek PE-nya guys. PE-nya ini mahal minta ampun guys ya, karena memang kinerja minus, harganya masih tinggi ya. Ya, gua jelasin ya guys ya, biar lu paham ya guys ya. Jadi dia ini kinerjanya lagi memburuk, tetapi harganya naik tinggi karena memang orang-orang masih mau ngarepin dividennya gitu guys ya. Orang-orang ini cuman mau dividennya aja. Nanti kalau udah dividennya keluar, ditinggal minggat guys si Pans ini gitu loh guys ya. Oke, kita jangan panjang-panjang lah, setahun aja. Setahun pun ini masih mahal harusnya. Masih mahal ya. Secara kinerja laba ini mahal ya, tapi kalau secara permodalan ya atau PBV ini masih cukup lah, sedang ya. Di bawah orange ini sebenarnya masih cukup murah lah guys ya, di bawah rata-rata lah guys ya. Rata-rata lah di orange ini. Kalau di hijau ini dia berarti murah, di merah ini sangat murah gitu guys ya. Cara membacanya gitu ya guys ya, di aplikasi ini ya, Stockbit ini guys ya. Nah guys, kita coba hitung-hitung nih guys ya, bisa cari cuan nggak ya di Pans ini gitu guys ya. Nah guys, dia ini average 3 tahun terakhir itu dividennya itu di 81% dari EPS nih guys ya. Makanya kemungkinan terendahnya dia itu di 127. Tertingginya kalau bagi sama dengan tahun lalu tuh baginya rada-rada sinting ya, 99%. Kemungkinannya sih agak kecil sih guys ya, dia bagiin jumbo. Itu kemungkinan di 156 ya guys ya per lembarnya. Jadi kalau harga sekarang ya, sekarang itu tanggal 10 ya guys ya, tapi ini pasar lagi off ya tanggal 10, jadi harganya ini nggak akan bergerak. Tanggal 10 bulan 6 itu 1565 ya si Pans ini. Kemungkinan terendah itu dapat 8%, tertingginya itu dapat 9,99% ya. Nah kalau berkaca pada tahun lalu nih guys ya, si Pans ini ya, tahun lalu itu guys, itu dia itu rata-rata di 167-an ya. Harga di Juninya ya. 167. Cum-date-nya guys, waktu itu 1895 ya, karena waktu itu kejutan ya. Dikiranya dia
labanya kan turun drastis nih guys ya. Dari 345 ke 181, dikiranya dia bagi dividen receh, ternyata jumbo. Langsung pasar kaget guys, kaget langsung cumditnya itu loncat ke 1895 ya, 1895 ya. Jadi growth-nya itu dari Juni ke cumdit itu di 2220 nih guys ya. Si Pans ini tahun lalu ya. Makanya kalau tahun ini proyeksi gua itu di 1770 ya. Kalau lu beli sekarang ya, beli ini ya pagi inilah ya guys ya, pagi besok lah ya. Pagi besok itu lu beli, lu akan berpotensi mendapatkan keuntungan 12% ya. Tentunya disclaimer on ya. Kagak ada yang jamin tentu saja guys ya. Jadi lu nikmatin sendiri kalau lu untung 12%, kalau rugi ya lu tanggung sendiri gitu guys ya. Jadi jangan komplain-komplain dan menyalahkan ya, karena memang tidak ada yang tahu masa depan kecuali Tuhan guys ya. Dan Bang Omon-Omon ini berdasarkan analisa ya guys ya, tidak benar-benar bisa melihat masa depan gitu loh guys ya, Bang Omon-Omon ini gitu loh guys ya. Jadi Pans ini menurut gua sih berpotensi sekali guys ya, berpotensi untuk menjanjikan keuntungan swing trade ya, sebesar 12% ya. Tapi kalau misalnya lo mau investing di sini tentunya juga berpotensi gitu loh guys ya. Tapi lo nunggu habis cumdit aja, karena ini market itu lagi FOMO menjelang dividen gitu loh guys ya. Nanti dengan kinerja seperti ini ya guys ya, kinerjanya yang seperti ini minus ya, tentunya market akan menghukum Pans ini sesudah cumdit gitu loh guys ya. Nah, kalian bisa mengkoleksinya nanti sesudah cumdit ya, ataupun sesudah beberapa minggu sesudah cumdit. Ini pasti akan masih longsor-longsor terus kemungkinan gitu guys ya, si Pans ini ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya omong-omong kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.